Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa thabbit lisani bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Sayyidul Ustaz Habib Al-Rafiq bin Ali bin Hamid mata'anallah bi tuli hayati, kepada beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang penuh dengan keberkahan dan dipanjangkan umurnya. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan kepada beliau dan kepada keluarga beliau, dan kita doakan mudah-mudahan Allah taala memudahkan segala urusan beliau dan juga mengkabulkan daripada seluruh hajat Habib Al-Rafiq bin Ali. Amin. Dan juga kepada para hadaib, para asatid, para sesepuh yang mana tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi daripada rasa cinta dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau sekalian. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya kita membaca daripada maulid bukanlah hanya untuk mengisi daripada acara. Kita membaca maulid bukan hanya untuk menunggu daripada mau'idatul hasanah. Akan tetapi di dalam maulid adalah terdapat di dalamnya yaitu sejarah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana biografi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita membaca daripada qasidah-qasidah yang mana bukan hanya sholawat yang disebutkan di dalam qasidah, namun terdapat juga daripada nasihat dan juga doa-doa daripada kaum salihin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul membaca sholawat, kemudian berzikir kepada Allah, juga didapatkan kita ilmu-ilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasannya dalam salah satu riwayat ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Nah, ini sahabat belum apa-apa udah tanya, ya kapan hari kiamat ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kembali kepada sahabat tersebut, "Apa yang sudah engkau persiapkan sehingga engkau bertanya kapan terjadinya hari kiamat?" Maka sahabat tersebut pun menjawab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak menyiapkan sesuatu apapun, aku tidak mempunyai bekal apapun kecuali hanya cintaku kepada Engkau ya Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah taala bersama orang yang dia cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul mencintai Rasul. Kita berkumpul dalam mencintai para orang-orang saleh bersama guru-guru kita. InsyaAllah nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, janganlah kalian tertipu dengan kalimat al-mar'u ma'a man ahab. Jangan kalian tertipu dengan kata-kata seseorang akan dikumpulkan dengan bersama yang dia cintai. Dikarenakan kita lihat bagaimana kaum Nasara, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kaum Nasara mencintai daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Mereka mencintai kepada Nabi Allah Isa, bahkan sampai memujinya, bahkan sampai menganggap Nabi Isa adalah seorang anak daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita lihat bagaimana apakah cinta tersebut cukup. Maka dari itu, jikalau kita cinta kepada orang yang kita cintai, perlu yaitu yang pertama adalah at-ta'ah. Kemudian perlu juga yang namanya al-ittiba, kemudian kasratul dzikir wal madah ala ta'lim. Yaitu yang pertama, syarat daripada kita disebut betul-betul cinta. Karena cinta tidak hanya cukup dengan pengakuan saja. Cinta perlu dengan yang namanya yaitu pembuktian. Yang pertama kita perlu membuktikan cinta kita, yaitu dengan kita taat.
melaksanakan apa-apa atas perintah yang kita cintai, kemudian kita meninggalkan serta menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh orang yang kita cintai. Kalau misalnya ada orang mengaku cinta kepada orang tuanya, tapi orang tuanya melarang sesuatu atau menyuruh sesuatu, akan tetapi anak tersebut nggak mau nurut, apakah bisa disebut dia adalah seorang yang cinta kepada orang tuanya? Begitu juga kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau dibilang cinta, maka kita perlu taat kepada beliau atas apa-apa yang disyariatkan oleh beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perlu kita untuk yang namanya adalah al-ittiba, mengikuti atas apa-apa yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kita lihat orang-orang yang mencintai, maka dia senantiasa mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai. Salah satu contoh yang sudah jelas di depan mata kita, bagaimana para pemuda mencintai seorang pemain bola dengan semangatnya, dengan cintanya, walaupun dia gak pernah dilihat sama pemain bola tersebut, dia pakai pakaiannya persis, dia contoh gaya kalau main bolanya, bahkan rambutnya pun ditiru karena dia cinta kepada pemain bola tersebut. Maka dari itu kita saat ini memakai daripada gamis, kemudian kopiah, memakai rida, bukan kita memakai adatnya orang Arab. Ini bukanlah satu daripada kearab-araban, akan tetapi kita semua ini memakai daripada apa-apa yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bukti kita cinta, yaitu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kita, kalau kita mau memenuhi syarat cinta, yaitu harus dengan memperbanyak menyebut orang yang kita cintai. Dengan apa? Dengan bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang penyair berkata, "Alimna sholata ala Muhammadin faquluha hatman bighairi taraddudi." Bersalawatlah kalian terus-menerus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam bersalawat kepada Rasul, yaitu pengkabulannya, diterimanya oleh Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun keraguan. Wa a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sedangkan amal-amal kita daripada salat, daripada zakat, kemudian ibadah-ibadah lainnya masih dalam status mungkin diterima atau mungkin juga tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi ketika kita bersalawat kepada Allah Subhanahu, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah dipastikan akan diterima dengan telak tanpa sedikit pun ada keraguan. Maka dari itu kita bersyukur, betul-betul bersyukur pada malam hari ini bisa diberikan kesempatan berupa anugerah yang penuh dengan besar sekali, yaitu bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Al-wahdatu khairun min jalisi su wa jalisi saleh khairun jalisi su. Dikatakan menyendiri itu lebih baik daripada berkumpul dalam perkumpulan yang jelek, seperti kita bermaksiat. Dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh lebih baik daripada menyendiri di dalam beribadah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, dan menjadikan kita semua hamba-hamba yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang bisa fakir sampaikan, karena ini hanyalah intisarul amar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.